الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah salat asar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan wal marhaban bi urudikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang. Hari ini Ahad 9 Jumadil Akhir 1447 Hijriah atau bersama dengan tanggal 30 November 2025 Miladiah. Mari kita bersama melaksanakan salat asar secara berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Erwin Akib dan salat akan diimami oleh Al-Ustadz Kemas Haji Nazaruddin SPD Al-Hafiz. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da salat asar bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Sulaiman Muhammad Nur MA dengan pembahasan kitab Riyadus Shalihin. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami informasikan bahwa saat ini masjid sedang dalam proses pengecatan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin Anda rasakan selama beribadah. Mohon doanya agar proses ini dapat segera selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan ibadah salat asar secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qama Allah Muhammad amatis samawati wal ardh. Wa jalalahum lisyalihi liha sawsufukum fa inna tasasufu min tamamis salat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. إليك المصير. اللهم اجرنا من النار وأجرنا من النار وأجرنا من النار وأجرنا من النار وأجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار وأجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام. وحين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان الله الكريم دائما أبدا الحمد لله. الله 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 الله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر. أكبر أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وكرم وبارك على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة وكرم الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا لم يا من لعبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله يا رحمن الرحيم يا رب العالمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain khususan mu'alif hadzal kitab Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarab An-Nawawi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mahmudu Allahu jalla jalaluh wal musalla ala Muhammadin wa aluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu segenap jemaah salat asar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah
Segala puji syukur mari kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah Allah karuniakan kepada kita semua. Hadir, berkumpul, bersilaturahmi kita di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah cukupkan semua nikmat kita. Salawat dan salam tercurah selalu atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 9 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Bapak Ibu segenap jemaah asar yang dimuliakan Allah, kembali kita akan melanjutkan taklim kita, dan pada sore ini kita akan membahas bab hal-hal yang berhubungan dengan doa. Jadi beberapa minggu sebelum ini kita sudah membahas apa itu doa dan waktu-waktu mustajab, termasuk doa apa yang selalu dibaca oleh Nabi. Hari ini kita akan memasuki bab hal-hal yang berhubungan dengan doa. Berhubungan dimaksud dalam artian kita akan membahas doa seseorang muslim terhadap seorang muslim yang lain itu ternyata adalah mustajab. Ya, kita ketahui di dalam Al-Quran sinyal-sinyal tersebut diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ayat Al-Quran banyak yang memotivasi kita untuk saling mendoakan. Untuk saling mendoakan, ya. Termasuk Bapak Ibu sekalian, kita jangan sampai salah memahamin, ada wong yang nak berangkat umroh dan atau berangkat haji, dia ngomong dengan kita, pamit dengan kita. Kita jangan berpikiran sombong dia nak nunjuk tahu bahwa dia haji dan umroh. Jangan, ya. Ternyata itu ada hadisnya. Bagaimana, minta maaf Bapak Ibu sekalian, Sayyidina Umar radhiyallahu an, waktu beliau akan melaksanakan umroh, maka Sayyidina Umar berpamitan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah waktu itu tidak melarang. Rasulullah tidak melarang, bahkan coba kita perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian, ya. Rasulullah menitipkan, ya Umar, doakan kami. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari isyarat hadis ini, kita kalau nak berangkat haji dan atau umroh, ya, diaturi kita berpamitan. Bukan berarti kita berpamitan itu pikiran kita sombong. Sekarang ini kan banyak ya, termasuk tausiah ya, ceramah. Sekarang ini kan media sosial ini luar biasa nih. Di media sosial ada ceramah yang ngomongin tidak perlu kita sombongkan. Apa nak sombong gitu? No, bukan sombong. Kita mengamalkan satu sunnah. Sekali lagi, hadisnya ada. Sayyidina Umar dan atau kalau tidak salah Sayyidina Utsman, tapi yang kuat rasanya Sayyidina Umar. Waktu nak berangkat umroh, berpamitan dengan Rasulullah. Dan waktu berpamitan tersebut, Rasulullah, coba perhatikan, Rasulullah ngomong dengan Sayyidina Umar, ya Umar, doakan kami. Maka Bapak Ibu sekalian, jadi kita kalau ada wong pertama yang nak berpamitan dengan kita, nak
umroh dan atau haji, maka kita minta doakan aku di sana. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang akan kita bahas pada sore ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala malakun walaka bimithli, rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Abi Darda radhiyallahu anhu. Sekali lagi coba kita perhatikan, Abi Darda menyatakan annahu sami'a. Ya. Ini kalau dalam kajian ilmu hadis, kalimat ini adalah sigat tahammul wal ada yang sangat kuat. Abi Darda ngomong, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia mendengar. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau dalam ilmu hadis, dalam ulumul hadis, khususnya untuk melihat kebersambungan sanad antara guru dan murid, antara Abu Darda dengan Rasulullah, itu salah satu di antaranya dijingok sirat tahamul wal ada, kalimat yang nyambungin Pak ya. Sama dengan sekarang ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ya, maaf dengar ceramah aku, Bapak Ibu menggunakan kalimat balik dari sini, misalnya ngomong dengan anak Bapak Ibu dan atau ngomong dengan istrinya, suami atau istri ya. Bapak ngomong dengan anaknya, Papa tadi mendengar Ustadz Sulaiman M. Nur berkata. Artinya apa dia? Isyarat mendengar, menunjukkan bahwa Bapak Ibu hadir dan nyingok langsung aku. Atau menggunakan kalimat itu kan artinya dalam sirat tahammul wal ada itu menggunakan panca indera. Panca indera yang digunakan adalah telinga. Atau misalnya menggunakan panca indera mata. Tadi Bapak nyingok di Masjid Agung, Ustadz Sulaiman ngomong. Nyingok Pak. Artinya apa dia? Kebersambungan sanadnya sangat kuat. Dan atau panca indera ini kan ada 5 Pak, panca indera ini ya. Mata, kuping, telinga, hidung, ya kan, kulit. Nah, yang merasakan selanjutnya itu biasanya apa dia? Galak kita dengar ghazwana, kami berperang bersama Rasulullah. Artinya apa dia? Hadir dan ikut betul di situ. Sama dengan kalau hari ini Bapak Ibu ngomong dengan anak-anaknya. Tadi Papa di Masjid Agung samo-samo jemaah yang lain dengar Ustadz Sulaiman ngomong. Artinya apa dia? Benar. Kebersambungan sanadnya itu benar nian. Nah, ini Abi Darda. Coba kita perhatikan Bapak sekalian. An Abi Darda radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong. Artinya apa dia Bapak Ibu sekalian? Dari sirat tahammul wal ada,
dalam hadis ini menunjukkan bahwa Abu Darda dengan Rasulullah bertemu. Bertemunya itu Bapak Ibu sekalian, karena zaman dahulu dak kate yang namanya handphone. Ya, dak kate yang namanya handphone, kalau zaman mak ini kan ada handphone, Pak. Bapak Ibu bisa nyingok live TikTok. Tapi pada masa Rasulullah, kalimat annahu sami'a, sesungguhnya aku mendengar, Rasulullah ngomong. Mendengar itu menunjukkan Bapak Ibu sekalian, Abu Darda hadir di majelisnya Rasulullah. Ini cara memahami kebersambungan sebuah sanad. Ya, kebersambungan sebuah sanad ini sangat penting. Sanad ini Bapak Ibu sekalian, dalam syariat Islam, Ibnu Mubarak menyatakan laulas sanad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah bukan karena sanad, wong ini bisa bae ngomong sekendak mulutnya. Aku tadi cak ini. Luar biasa karena sanad. Syariat Islam sampai detik ini terjaga, Pak. Sampai detik ini terjaga. Ya, sahabat melihat Rasulullah, menyaksikan Rasulullah sholat. Ya, turun dari sahabat kecil. Dari sahabat kecil turun tabi'in. Turun dari tabi'in turun tabi'in. Sudah tabi'in turun tabi'in. Kalimatnya sama. Aku nyingok Rasulullah sholat cak ini. Terus sampai tabi'in. Dari tabi'in turun lagi tabi'in. Dari tabi'in itu turun lagi ulama. Bapak Ibu sekalian, ulama. Oleh karena itu Nabi ngomong apa dia? Al ulama warasatul anbiya. Ya, artinya apa dia? Informasi syariat yang diucapkan oleh Nabi itu disampaikan dari sahabat kecil, tabi'in, tabi'in, terus ulama. Ya, dari ulama terus Bapak Ibu sekalian sampai ubaru. Kan ulama, Pak, sampai ubaru. Artinya Bapak Ibu sekalian, inilah sanad. Aku dapat sanad dari guru aku. Ya, banyak Pak guru aku. Ya, yang jelas guru aku itu pimpinan pesantren Ariyat, Ustadz Ahmad Abdullah Al-Habsyi. Ustadz Ahmad Abdullah Al-Habsyi dapat informasi beritanya itu dari guru dia. Guru dia terus sampai Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah ya, syariat Islam itu terjaga karena sanad. Ibnu Mubarak tadi ngomong laulas sanad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, wong ngomong sekendak perutnya bae. Kita sholat, Bapak Ibu sholat, bahwa sekarang kita sholat Allahu Akbar. Karena kita belajar dari guru kita. Kita nyingok guru kita. Kita belajar dari guru kita. Ya. Pada saat salam kanan, salam kiri, kita juga nyingok guru kita. Kenapa? Karena itu adalah ibadah. Semua yang sifatnya ibadah harus tabi mengikutin. Tidak bisa katonyo, tidak bisa. Inilah Islam. Dan inilah syariat Islam. Kembali kepada hadis ini, ya, Abi Darda ngomong apa dia? Abi Darda dalam hadis ini ngomong dari Nabi SAW, yaqulu ma min abdil muslim yad'u li akhihi bi zahril ghaibi illa qala malakun bimithli walaka bimithli. Rawahu Muslim. Abi Darda ngomong apa dia? Nabi bersabda, tidaklah seorang muslim, coba perhatikan,
Ma min abdil muslim. Kalimat yang digunakan Bapak Ibu sekalian, ya, ma min abdil muslim. Tidaklah seseorang hamba yang muslim. Ma min abdil muslim. Tidaklah seorang hamba yang muslim. Ya, artinya apa dia Bapak Ibu sekalian? Kita masuk di sini pembahasan tentang cak mano hukumnya kita nyawab salam dan atau memberi salam kepada orang yang bukan Islam. Kalau kita tahu Bapak Ibu sekalian, misal nih, kalau di Masjid Agung sudah lumrah Pak. Berarti apa dia? Yang hadir dalam masjid ini semuanya orang Islam. Pertanyaan sederhana, Bapak Ibu sekalian, kita kan disunahkan juga satu amalan, satu sunnah yang barangkali, minta maaf Bapak sekalian, yang barangkali sudah banyak yang lupa. Itu memberi salam kepada kuburan. Kita memberi salam kepada kuburan. Sudah banyak yang lalai Pak. Sudah banyak yang lalai. Sudah banyak yang lalai. Ya. Aku dapat Bapak Ibu sekalian dari almarhum Habib Mahdi. Dia ngomong dengan aku, Ustaz Sulaiman. Habib itu, anak pernah kecil-kecil melok Habib tuh, dituntun oleh Habib. Di sini Ustaz Sulaiman, dia ngenjuk salam. Waktu lewat, anak dituntunnya, kata almarhum Habib Mahdi, anak dituntunnya oleh Habib itu. Waktu lewat lurung itu, Habib mengucapkan salam. Salam apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Anak nanya dengan Habib, Habib, ngapa Habib mengucapkan salam di kuburan? Apa kata Habib? Dulu di sebelah kanan ini ada kuburan. Dulu sebelah kanan ini ada kuburan. Maka Habib lewat sini berdoa atau ngenjuk salam. Nah, sekali lagi minta maaf Bapak sekalian, ya. Belajar dari situ, akhirnya aku setiap ngelewatin kuburan, aku ngenjuk salam Pak. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Minimal Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mendoakan wong yang dalam kubur. Ya. Kita kan diajarkan oleh Nabi. Nabi setiap lewat atau seliap masuk kuburan, beliau Assalamualaikum ya ahlal kubur antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Ini kan yang diajarin oleh Nabi Bapak sekalian. Semua yang diajarkan oleh Nabi, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Ini ulama, dia setiap kali lewat, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ya, aku dapat penguatan dari almarhum Habib Mahdi. Dia ngomong apa dia? Waktu dia kecil, dia dituntun oleh Habibnya. Setiap ngelewatin lurung itu, Habib ini ngucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Habib Mahdi nanyo. Ya, ngapo ngucap salam, ngucap salam kuburan, padahal dak kate kuburan. Habibnya ngomong apa dia? Dulu di sini ada kuburan. Maka Bapak Ibu sekalian minta maaf, ya. Aku akhirnya karena aku tahu di mana itu, maka semua yang aku tahu di situ dulu adalah kuburan, maka aku selalu ngenjuk salam. Salah satu di antaranya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Bapak Ibu lewat jalan Diponegoro, ya, Diponegoro itu kan ada pom bensin kah? Iya kan? Pak, Bu, dari Diponegoro sampai pom bensin itu adalah kuburan. Karena aku sekolahnya di SD 65 Pak, di belakang
depan, ya di belakang dulu tuh ada SD 65 di belakang itu. Dulu aku waktu istirahat kami main sepak bola Pak, main sepak bola. Dulu masih banyak batang sukun dulu, dulu. Dan dulu aku punya bapak itu bapak sekalian, karena kuburan-kuburan itu akan dipindahkan, sebagian kuburan itu dipindahkan. Aku punya bapak almarhum, diminta untuk menandatanganin proses pemindahan. Jadi aku tahu persis. Maka bapak ibu sekalian, aku kalau lewat jalan Diponegoro arah ke PIM, ya, dari situ aku nunjuk salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Sengaja Pak, aku mengucapkan salam itu pertama, aku mengucapkan salamnya itu dikuatkan, assalam. Aku sebutnya karena waktu itu aku sama-sama anak bini aku. Anak bini aku pasti bertanya, ngapa abi ngidup salam? Aku jawab, ini dulu kuburan galo-galo. Salam. Doa. Ini doa. Terkait dengan doa ini kan. Nah, pertanyaan selanjutnya, cak mano kita kalau melintasin atau melewatin atau memasukin kuburan yang di situ bergabung galo-galo. Salah satu di antaranya Taman Makam Pahlawan di kilometer 4. Cak mana itu? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada sebagian wong dia tidak galak masuk kuburan Taman Makam Pahlawan. Takut inilah. Maka kita kalau melewatin atau masuk kuburan Taman Makam Pahlawan, kita ngenjuk salamnya, assalamualaikum ya ahlal kubur, minal mu'minina wal mu'minat. Batasin, assalamualaikum ya ahlal kubur, minal mu'minina wal mu'minat, atau minal muslimina wal muslimat, antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Karena kuburan itu semuanya ada galo-galo, memang dibedakan Pak, yang muslim dengan yang non muslim, ada salibnya, cuman di satu tempat. Maka pisahkan, assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimina wal muslimat. Bedakan, biar salam kita itu ada batasnya. Oh, kita nunjuk salam cuman wong yang muslim baik. Yang tidak muslim memang tidak diajarkan oleh Nabi. Bukan berarti tidak toleransi kita. Bukan, jangan dimasukkan toleransi. Udah toleransi nian. Waya-waya nunjuk salam baik. Pak, Bu, kalau nak dapat salam masuklah Islam. Minta maaf. Jangan dibahas masalah toleransi. Toleransi kita toleransi Pak. Tapi kalau masalah ubudiyah, lakum dinukum waliyadin, selesai. Lana a'maluna walakum a'malukum, selesai. Maka kaitannya di sini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, aku ngingetkan diri aku dan jemaah sekalian, please, kalau Bapak Ibu berjalan melintasin kuburan, dan atau Bapak Ibu tahu bahwa perjalanan Bapak Ibu ini kaget bakal melintasin kuburan, maka siap-siap nunjuk salam. Sekali lagi Pak, aku dari rumahku di Jalan Sultan Muhammad Mansur, masuk lagi Jalan Raden Satar. Jalan Muhammad Mansur itu Bapak Ibu sekalian, Musi 6, jembatan Musi 6. Itu Bapak Ibu sekalian, aku lewat sebelah kiri lurung Hijriah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lewat dikit
itu ada namanya lorong keluarga. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lewat dikit ada Pulau Salam. Di Pulau Salam itu ada jenazah, ya, ada kuburan almarhum Kiai Sadili Mustafa, almarhum Ustadz Madani Ansori Madani, imam kita kan, ya. Nah maka aku di situ kalau lewat, Assalamualaikum ya ahlal kubur antum sabikun wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Jalan lagi ada ungkonan, memang dibuatkan ungkonan itu. Kunjuk lagi, Assalamualaikum ya ahlal kubur. 3 Pak. Ya. Kalau aku nyebrang berarti aku melintasin jembatan Musi 6. Ya. Kalau aku belok kiri ada lagi kuburan Pak, depan sekta itu ada kuburan. Aku ngunjuk salam lagi, Assalamualaikum ya ahlal kubur antum sabikun wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Kalau aku ke masjid minimal aku ngunjuk salam 4-5 kuburan. Kalau aku lurus dari jalan Sultan Muhammad Mansur Sultan Muhammad Mansur, izin Bapak Ibu sekalian, ya, sampai Musinem, melewati Musinem, di situ ada kuburan yang punya namo. Yang punya namo Sultan Muhammad Mansur, wong Palembang. Maka aku kalau nyebrang itu patokannya 7 lampu jalan, 7 tiang lampu jalan. Kuhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Sambil aku miringkan kepala aku, Pak. Assalamualaikum ya ahlal kubur antum sabikun wa nahnu insyaallah bikum lahik. Ya, bahkan aku njuk tahu anak bini aku. Ya, kamu tahu dah. Ya, kamu tahu dah. Salah satu jalan di Palembang ini jalannya jalan Sultan Muhammad Mansur. Inilah kuburannya. Aku nunjuk tahu itulah kuburannya. Kalau kamu nyingok itulah. Ya, ada gubah warna kuning itulah. Di Palembang ini jalan ini misalnya jalan Ahmad Yani. Di mana Ahmad Yani dikuburkan? Jalan Jenderal Sudirman. Di mana Jenderal Sudirman dikuburkan? Jalan Kapten Aripai. Di mana Kapten Aripai dikuburkan? Jalan Sultan Muhammad Mansur. Ini dia kuburannya. Ya, kalau bukan karena dia, ya, jalan ini tidak katik namo. Tapi karena ada dia kuburannya, inilah. Minta maaf Bapak sekalian. Ya, kalau Bapak melintas ke Musi 6, di situ kalau Bapak dari seberang ulu di sebelah kanan Pak, sebelah kanan kegingoan, ya, kuburannya gubahnya warna kuning. Kalau lewat dari sebelah kiri, naik ke seberang ulu, sebelah kiri. Jadi di situ Pak, terkait dengan doa ini. Jadi sampai ke situ, Islam mengajarkan kita syariatnya. Dengan wong yang sudah meninggal baik, kita ada adab. Plus termasuk dengan wong yang masih hidup. Nabi dalam hadis ini ngomong, Mamin abdil muslim. Kalimatnya yang digunakan, Mamin abdil muslim. Tidaklah seorang hamba Allah yang beragama Islam. Ya, tidaklah seorang hamba Allah yang beragama Islam. Ya, itu mendoakan saudaranya atau mendoakan orang lain tanpa diketahui. Ya, aku misalnya mendoakan bapak, aku tidak tahu aku mendoakan bapak. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam hadis yang lain itu malaikat yang ada di sekitar kita bakal ngomong, ya, bakal ngomong kalimatnya amin. Malaikat bakal doakannya. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu sekalian mendoakan yang terbaik. Ya, mendoakan yang terbaik untuk orang lain. Doakan yang terbaik. Ya Allah,
sehatkanlah Fulan bin Fulan. Padahal kita sakit, Pak. Kita sakit padahal. Kita doakan, ya Allah sehatkanlah ya Allah Fulan bin Fulan. Kita buntu, Pak. Tapi kita doakan orang lain. Ya Allah luaskanlah rizki Fulan bin Fulan ya Allah. Kenapa? Jangan takut. Pertama, malaikat yang ada di sekitar kita itu akan mengaminkan doa kita. Kedua, malaikat bakal ngomong apa dia? Amin. Satu kan? Walaka mislu. Kau juga cak yang kau doakan. Jadi hakikatnya Bapak Ibu sekalian, waktu kita mendoakan, ya Allah, ya Allah sembuhkanlah penyakit. Misal kita sebut namanya, ya Allah sembuhkanlah penyakit Fulan bin Fulan ya Allah. Maka malaikat ngomong amin walaka mislu. Amin, semoga Allah mengijabah doamu dan untuk kau juga. Jadi hakikatnya Bapak Ibu sekalian, kita mendoakan orang lain, kebaikan itu juga bakal turun ke kita. Jadi jangan rugi-rugi, jangan sungkan-sungkan. Silakan Pak. Silakan. Misal minta maaf Bapak sekalian. Malam ini Bapak sholat. Pas Bapak sholat, karena dengar ceramah dari aku, maka Bapak mendoakan, ya Allah berikan kesehatan lahir dan batin ya Allah kepada Ustadz Sulaiman. Karena Bapak tahu informasi ini dari aku, dan aku nunjuk tahu berdasarkan hadisnya. Akhirnya Bapak dapat ilmu kan, maka Bapak berdoa, ya Allah berikanlah kesehatan kepada Ustadz Sulaiman ya Allah, luaskan rezekinya ya Allah. Maka waktu itu Bapak Ibu sekalian, malaikat berdoa, amin. Diaminkan oleh malaikat. Bukan lagi diaminkan oleh jemaah nih, diaminkan oleh malaikat. Dan malaikat itu bahkan berdoa pula, walaka mithlu. Kau juga cak yang kau doakan untuk Ustadz Sulaiman. Jadi tidak rugi Pak, tidak rugi. Jadi tadi sama dengan pada saat Sayyidina Umar pamit kepada Nabi, ya Rasulullah aku pamit nak umroh. Sayyidina Umar pamit dengan Nabi, maka Nabi unjuk izin, lalu Nabi ngomong apa dia? Doakan aku di sana. Ini isyarat Pak, ini isyarat bagi kita, doakan aku di sana. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu berada di tempat yang mustajab, Mekah dan Madinah kan tempat yang mustajab, maka mendoakan orang-orang, kawan-kawan kita, itu kebaikan untuk kita. Jangan kita mikir, alamak ni yang dia, aku yang umroh, dia aku doakan. Jangan, kenapa? Karena waktu itu kita juga mendapatkan kebaikan dari doa yang kita minta itu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, pembahasan kita sore ini sekali lagi, jangan sungkan-sungkan mendoakan kebaikan bagi orang-orang lain, wabil khusus sesama umat Islam. Karena doa yang kita minta itu hakikatnya juga kebaikan untuk kita. Hadanallahu iyyakum ajmain. Semoga Allah berkahi majelis kita, dan semoga dengan keberkahan majelis ini Allah kabulkan hajat, niat, doa terbaik kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidina fil Gaza wa Palestin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ighfir warham amwatahum wa taqabbal syuhada'ahum. Allahumma ihfaz aqsana, Allahumma ihfaz aqsana, Allahumma ihfaz aqsana, Allahumma tahhiril masjidal aqsal minal yahudil ghasibin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi